Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah ini saya akan menyampaikan konsep tentang ruang sedimentasi atau accommodation space untuk perkuliahan stratigrafi, sedimentologi maupun stratigrafi terapan. Ada satu buku yang saya pikir menjelaskan itu dengan cukup baik. Salah satunya di Allen and Allen ini di basin analysis ini di chapter yang ketiga terkait dengan bagaimana accommodation space itu dijelaskan, juga termasuk di Katunianu ini juga chapter yang ketiga di halaman 73. Ini cukup komprehensif kalau akan membaca di situ. Yang Allen and Allen ini gambarnya juga cukup bagus untuk bisa dilihat, semuanya full color. Baik, apa itu ruang akomodasi atau kadang-kadang disebut sebagai accommodation space atau sediment accommodation? Itu pada dasarnya adalah suatu ruang space yang memungkinkan sedimen itu terakumulasi. Nah, biasanya ini untuk di lingkungan kita sebenarnya bisa terjadi di mana saja, di darat sampai di laut dalam. Kalau untuk di lingkungan marine, terutama yang di daerah shelf, di daerah di daerah paparan, daerah transisi, itu pengontrol utamanya itu adalah sea level, relatif sea level, naik turunnya muka air laut. Sementara kalau di darat, ya di relatif di fluvial utamanya di fluvial itu apa yang disebut sebagai fluvial equilibrium profile. Nah, ini adalah contoh saja bagaimana sebuah accommodation space ya. Di sini kontrol utamanya nanti eustasi. Baik eustasinya itu nanti accommodation ini bisa dikontrol oleh eustasi maupun kalau di darat nanti adalah profile ini equilibrium profile. Ya, bisa juga sebenarnya karena uplift and subsidence dalam hal ini adalah tektonik. Jadi kontrolnya ini kalau ini uplift ya akomodasinya semakin berkurang. Demikian juga dengan ini. Kalau upliftnya di sini berarti profilnya ini semakin mengurangi zona erosi. Semakin ini profilnya keturun karena subsidence misalnya atau di erosi dia akan mempunyai profil equilibrium yang bertambah. Baik. Jadi kalau penjelasannya secara sederhana seperti ini ya. Kalau di coastal plain ini nanti akan ada accommodation space. Sementara kalau di darat ini kontrolnya biasanya adalah slope. Semakin tinggi slope-nya di sini, maka dia akan semakin besar gravel yang diendapkan, dihasilkan. Sementara semakin landai dia, semakin datar itu relatively kumpulan-kumpulan sedimennya itu akan mempunyai sebuah endapan yang relatif lebih halus. Misalnya ini di daerah fluvial yang dikontrol oleh satu daerah yang masih jauh dari pantai, misalnya dari daerah coastal itu biasanya gravelnya cukup besar, sementara di daerah mendekati daerah transisi ini sedimen-sedimennya sudah semakin halus. Ya. Sekali lagi ya, ini profil dari di fluvial ya, equilibrium profilnya itu adalah ini ada base level, di sini nanti accommodation space untuk itu. Ya, ada beberapa daerah tertentu itu bisa berupa sedimen bypass saja, artinya dia termasuk daerah yang tererosi saja, tidak termasuk daerah deposisi. Nah, tergantung juga kenaikan muka tergantung juga di sini bagaimana ini daerah ini menjadi daerah erosi atau daerah zona deposisi. Tapi prinsipnya kalau daerah ini menjadi daerah yang positif untuk di daerah yang relatif menjadi potensial untuk erosi, maka daerah ini sebenarnya nanti menjadi daerah bypass. Equilibrium profile-nya akan di bawah sana. Jadi equilibrium profile itu adalah daerah zona bypass yang di situ tidak diendapkan dan juga tidak di erosi ya. Kalau di erosi itu nanti di zona bypass ini, di atasnya ini prinsipnya zona bypass itu sampai zona ini, batas ini
Sementara di bawahnya nanti kalau terlewati dari equilibrium itu akan menjadi zona deposisi. Ya, seperti ini ya. Kalau ini equilibrium profilnya ada di atasnya ini, maka ini akan menjadi daerah akomodasi ya. Kalau ini equilibrium profilnya di atasnya sini, sekali lagi ini menjadi daerah akomodasi. Tapi kalau nanti terjadi uplift misalnya, ya ini daerah ini justru menjadi daerah potensi untuk erosi. Ya. Jadi zona-zona yang berada di daerah deposisi itu umumnya juga dikontrol oleh. Karena kita ketahui gambar seperti ini sudah sangat familiar untuk kita. Daerah-daerah yang ada suplai konstan sedimennya dari sini, dia akan mengalami subsidence dan juga shifting ke kiri ke kanan, di mana rate of subsidence itu sama dengan rate of pengisian ini suplai sedimen, maka akan terjadi amalgamasi yang cukup tebal seperti ini. Sebaliknya apabila rapid subsidence-nya secara cepat, maka dia akan terpisah ya, dan dia akan menjadi isolated channel. Ya. Nah, penjelasan dari Catoniano ini untuk kontrol di semua lingkungan pengendapan atau semua accommodation space itu, baik di fluvial maupun di marine, itu sebenarnya ada 3 tadi ya, prinsipnya eustasi, subsidence, dan climate menurut dia. Climate ini, iklim ini kalau di marine itu relatif yang akan mengontrol gelombang, arus. Dia itu gelombang arus itu prinsipnya juga yang mengontrol seberapa cepat, seberapa tingginya proses sedimentasi. Sementara kalau di darat, iklim itu akan mempengaruhi seberapa besarnya suplai sedimen maupun discharge-nya ketika terjadi pelapukan dan erosi. Kemudian subsidence saya pikir sama di beberapa tempat, baik di marine maupun di darat, itu akan ada tilting atau subsidence, itu akan mempengaruhi accommodation space yang terbentuk. Sementara kalau eustasi itu nanti di laut itu akan menghasilkan sea level change yang sangat berpengaruh terhadap accommodation space, sementara yang di darat nanti akan berpengaruhnya terhadap elevation dari coastal itu. Semakin jauh elevation coastalnya dari fluvial, dia nanti akan mempengaruhi equilibrium profile-nya. Semakin dekat dia ke darat, dia akan juga prinsipnya akan mempengaruhi equilibrium profile-nya. Ya, ini jadi prinsipnya eustasi, subsidence, dan sediment supply ini akan mempengaruhi bagaimana pengisian di daerah transisi ini atau di shallow marine. Nah, bagaimana hubungan antara accommodation space ini dengan pola-pola facies di fluvial dan di lingkungan shelf, di lingkungan shallow marine lah ya. Prinsipnya apabila dalam kondisi tertentu, ya dalam berbagai kondisi, apabila sedimen influx-nya ini konstan, ada suplai sedimennya itu konstan, maka proporsi antara sand and silt itu akan mengikuti kondisi di mana dengan meningkatnya accommodation dan sediment supply. Ya, jadi dia akan berhubungan terbalik antara sand-silt ratio dengan meningkatnya accommodation dan sediment supply. Nah, penjelasannya saya lagi seperti ini. Contohnya, apabila accommodation-nya itu bertambah, maka sand-silt rasionya ini juga akan menjadi semakin kecil, sand-nya dibandingkan silt-nya akan semakin kecil.
Demikian juga kalau suplai sedimennya semakin banyak, maka nanti sebaliknya kalau suplai sedimennya semakin banyak, maka sensil rasionya itu akan semakin besar, sennya akan semakin besar. Jadi penjelasannya seperti tadi ya. Maka dari sini akan terlihat accommodation semakin besar, berarti ketebalannya semakin besar, tetapi akan mengurangi sen dan sensil rasio. Sensil rasionya menjadi sennya semakin kecil. Baik, jadi bagaimana efek dari accommodation laju accommodation space ini di fluvial maupun sensil rasionya? Prinsipnya akan kita lihat seperti ini. Kalau terjadi peningkatan accommodation space, maka akan terjadi sensil rasionya semakin kecil. Tapi apabila accommodation space-nya semakin berkurang, maka sensil rasionya akan semakin besar. Nah, ini nanti biasanya kemudian in between itu akan ditarik sebagai maximum rate of accommodation. Ya, nanti bisa kadang-kadang menjadi batas dari maximum flooding surface dan sebagainya. Tapi prinsipnya seperti itu. Penentuan sejauh mana accommodation space disediakan dengan berkurang bertambahnya itu biasanya akan dilihat dari sensil rasionya. Nah, ini juga yang menjadi dasar dari kemudian penentuan batas-batas utama dari sequence stratigrafi nanti itu biasanya juga berdasarkan pola-pola itu. Jadi pola-pola yang semakin sensil rasionya itu mengecil dan ini membesar. Proporsi sensil rasio yang semakin mengecil ini menunjukkan accommodation space yang bertambah, yang dalam hal ini umumnya dia menunjukkan pola transgresif, artinya pola transgresif itu menunjukkan penambahan accommodation space ditunjukkan dari pola rasio sensil yang semakin kecil, sementara regression itu ditunjukkan oleh sensil rasio yang semakin besar, ya. Dan kemudian pola-polanya itu bisa dibagi menjadi system track seperti ini. Kemudian pada bagian batas di low stand itu akan diawali dengan erosional ini, ya. Ini biasanya ditandai oleh sequence boundary, kemudian terjadi transgresif, kemudian regresif, dan kemudian ini maksimum flooding surface dan dia tetap tenang, kemudian terjadi penurunan siklus yang berikutnya sebagai erosional. Dan ini biasanya antara batas erosional dan batas erosional yang bawah ini disebut sebagai sequence boundary oleh Exxon. Nah, di setiap lingkungan pengendapan nanti prinsipnya akan dijumpai beberapa log yang karakteristik, ya, baik untuk menunjukkan bagaimana semuanya itu produk dari suatu accommodation space, apakah dia semakin tebal, apakah semakin kecil, nanti itu sangat kontrolnya dari satu lingkungan accommodation space yang terbentuk tadi. Ya, saya pikir itu bagaimana konsep accommodation space. Ya, jadi nanti akan kita diskusikan untuk beberapa hal yang terkait dengan accommodation space ini lebih lanjut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.